Selamat siang, saya Maria Gabriela Olivia Dian Cynthia dengan NIM 86207181502114 dengan mata kuliah Manajemen PAUD dan dosen pengampu yaitu Dr. Rita Aryani MM. Bab 1. Pendahuluan. Yang A. Latar belakang. Masalah pendidikan yang berlangsung di sekolah disebut pendidikan formal, pendidikan yang berlangsung di tempat-tempat khusus masyarakat dikatakan pendidikan non-formal, dan pendidikan dalam keluarga atau di rumah dengan nama pendidikan informal. Dalam perkembangannya, ketiganya disebut jalur pendidikan. DKD ini menjadi dua jalur pendidikan, yaitu jalur sekolah dan jalur luar sekolah. PAUD merupakan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. Sekalipun demikian, PAUD dapat dilakukan pada ketiga jalur tersebut. Untuk memperjelas sinyal jalur pendidikan tersebut, dapat diperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 28 menyebutkan bahwa 1. PAUD sebelum jenjang pendidikan dasar. Kedua, PAUD dapat diselenggarakan melalui dasar pendidikan formal, non-formal, atau informal. 3. PAUD jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat. Keempat, PAUD jalur pendidikan informal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak atau TPA, dan berbentuk lain yang dua sederajat. 5. PAUD jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan Direktorat PAUD. Adapun fokus masalah. Pada saat ini, permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan PAUD adalah belum semua orang tua dan masyarakat menyadari pentingnya PAUD. Belum semua lembaga layanan pengembangan anak usia dini yang telah ada di masyarakat dimanfaatkan untuk layanan PAUD, sehingga perlu adanya pembinaan ekstra kepada seluruh mahasiswa yang mengembangkan pendidikan dengan tujuan seperti yang tersebut di atas. Beberapa masalah pokok antara lain: pertama, penjabaran dan penjelasan tentang konsep dasar PAUD. 2. Gambaran umum tentang perkembangan PAUD. 3. Gambaran konsep pengelolaan dan pembinaan penyelenggaraan PAUD. Keempat, masalah apa saja yang dihadapi dalam penyelenggaraan PAUD. Kelima, upaya apa saja yang dilakukan dalam menghadapi penyelenggaraan PAUD. Tujuan penulisan ini. Pada pembahasan tentang konsep dasar pendidikan anak usia dini, adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut. Pertama, memenuhi salah satu tugas mata kuliah ilmu pendidikan. Kedua, menjelaskan tentang konsep-konsep penting yang berhubungan dengan PAUD. Yang ketiga, menumbuh kembangkan pengetahuan dan wawasan akan ilmu PAUD kepada pembaca umumnya dan mahasiswa pada khususnya. Yang keempat, mendeskripsikan dimensi anak usia dini selama dalam pengembangannya intuisi atau pendidikan. Bab 2. Pembahasan tentang pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD mulai lahir sampai balik adalah tanggung jawab sepenuhnya orang tua. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 1 butir 14,
PAUD didefinisikan sebagai suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Adapun landasan yuridis tentang PAUD. Yang A. Pembukaan UUD 1945. Salah satu tujuan kemerdekaan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang B. Amandemen UUD 1945 Pasal 28C berisi setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang C. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat 1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat. Tujuan pendidikan anak usia dini secara umum adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Secara khusus, kegiatan pendidikan bertujuan agar 1. Anak mampu melakukan ibadah, mengenal dan percaya akan ciptaan Tuhan, dan mencintai sesama. Contohnya, pendidik mengenalkan kepada anak didik bahwa Allah menciptakan berbagai makhluk selain manusia seperti binatang, tumbuhan, dan sebagainya, yang semua itu harus kita sayangi. Kedua, anak mampu mengelola keterampilan tubuh termasuk gerakan yang mengontrol gerakan tubuh, gerakan halus, dan gerakan kasar, serta menerima rangsangan sensorik atau panca indera, contohnya menari, bermain bola, menulis, ataupun mewarnai. 3. Anak mampu menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif yang bermanfaat untuk berpikir dan belajar. Contoh, ketika sudah melakukan pembahasan tema, diberikan kepada anak didik untuk bertanya dan menjawab isi tema yang telah diberikan. Keempat, anak mampu berpikir logis, kritis, memberikan alasan, memecahkan masalah, dan menemukan hubungan sebab akibat. Contohnya, mencari pasangan gambar yang berkaitan dengan sebab akibat, lalu anak akan berusaha memecahkan masalah dengan memberikan alasan tersebut. Kelima, anak mampu mengenal lingkungan alam, lingkungan sosial, peranan masyarakat, dan menghargai keragaman sosial dan budaya, serta mampu mengembangkan konsep diri, sikap positif terhadap belajar, kontrol diri, dan rasa memiliki. Yang keenam, anak memiliki kepekaan terhadap irama, nada, birama, berbagai bunyi, bertepuk tangan, serta menghargai hasil karya yang kreatif. Contoh, anak yang senang dan menyukai dengan musik, saat mendengar lagu maka akan segera mengikutinya, ataupun ketika diminta selanjutnya syair kedua hingga selesai, maka anak mampu melakukannya. Adapun kesimpulan, anak usia dini adalah kelompok manusia yang berusia 0 sampai 6 tahun di Indonesia berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun berdasarkan para pakar pendidikan anak, yaitu kelompok manusia yang berusia 9 sampai 8 tahun, anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik dalam arti memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan
atau koordinasi motorik halus dan kasar, inteligensi atau daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual, sosial emosional atau sikap dan perilaku serta agama, bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. PAUD adalah suatu proses pembinaan tumbuh kembang anak usia lahir hingga 6 tahun secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik dan non-fisik dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani, atau moral dan spiritual, motorik, akal pikir, emosional, dan sosial yang tepat agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Terima kasih, semoga bermanfaat.